Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Hendra Krisna. Iya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran yang dirahmati Allah. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa selalu menempuh pendidikannya hingga selesai. Amin ya robbal alamin. Ya, adik-adik semua. Jadi perlu saya sampaikan di sini bagaimana kita melakukan proses ujian yang namanya OSCE itu dengan cara yang terbaik agar bisa lulus dalam OSCE, ya. Nah, ada jurus jitu untuk lulus OSCE. Yang pertama manajemen diri, ya. Manajemen diri yaitu kalian sebagai peserta ujian OSCE harus bisa menyiapkan mental dan juga fisik kalian agar prima saat menempuh ujian, ya, begitu ya. Jadi pertama ya kesiapan fisik. Kalian harus sudah dalam kondisi terbaik, sehat jasmani, ya, tidak batuk, tidak pilek, tidak demam dan sebagainya. Ya, badannya prima, ya, dan siap untuk mengikuti ujian OSCE yang kalian ikuti. Kemudian secara mental emosional, kalian harus mampu menguasai mental emosional secara profesional. Jadi kita pahami kondisi secara umum kalian memang nervous menghadapi sebuah ujian di depan mata. Tapi itu bukan menjadi alasan dan hambatan untuk kalian bisa menguasai emosional diri agar stabil, tenang saat ujian. Ini penting. Memang kita sepertinya terkesan sepele kondisi emosional, mental. Tapi kalau ini terganggu dalam arti kita nervous, kita tidak fokus, ketakutan, dan ini bisa berakibat pada menurunnya performa di saat ujian yang sebenarnya, ya. Jadi ini kita yang lain, adik-adik semua harus bisa menguasai diri, ya, menguasai panggung, ya, agar tidak kalah dalam kondisi yang seharusnya tidak kita alami, ya. Nah, yang kedua adalah kesiapan, ya, manajemen waktu. Ini penting. Manajemen waktu adalah kemampuan kita memprediksi tindakan-tindakan kita secara terukur, ya, dan sesuai prosedural, sistematis dan runut. Ini bisa dilakukan dalam jenjang waktu yang diberikan. Dalam hal ini, apabila OSCE diberi waktu 15 menit, ya, kalian harus bisa memperkirakan 7 area kompetensi itu, perkiraan waktunya seperti apa. Sesuaikan juga dengan kasusnya, ya. Nah, adik-adik, bahwa dari 15 menit, 1 menit sudah terpakai untuk baca soal, ya. Kemudian anamnesis, ya. Anamnesis ini membutuhkan porsi waktu yang banyak memang, karena dia harus runut dan lengkap, dan biasanya bobot nilainya juga tinggi. Maka kita siapkan waktunya sekitar 4 menit maksimal. Ini bisa kalian perhatikan diri kalian, ya. Jadi ukur diri itu. Kalian harus punya selalu jam. Jadi kalian harus waspada terus dalam konteks ujian ini. Jangan lengah. Ya, dalam hal ini kalian harus jangan lengah manajemen waktunya. Ada timekeepernya adalah diri kalian sendiri. Sekitar 3-4 menit kalian harus mampu menyelesaikannya. Kalau kelewatan dari situ, di situ awal mula kalian bisa berantakan sampai di menit ke-15-nya. Baik, selanjutnya di pemeriksaan fisik. Jadi runut, ya, setelah anamnesis langsung pemeriksaan fisik.
Ya. Pemeriksaan fisik kalian bisa alokasikan waktu ya sekitar 4 menit. Ya. 4 menit ya untuk pemeriksaan fisik. Kenapa? Karena ini biasanya porsinya besar, nilainya juga tinggi. Ya, bobot nilainya tinggi dan pemeriksaannya juga relatif banyak. Maka kalian harus perhatikan waktu yang dialokasikan. Lebih dari situ, kalian akan berantakan ke prosedur lanjutan. Ya. Baik. Jadi bagaimana mengisi 4 menit? Yaitu kalian harus melakukan head to toe. Ya. Itu kurang lebih 2 menit atau 3 menit. Selebihnya 1 menit adalah pemeriksaan khusus lokalisata. Jadi generalisatenya dengan head to toe 2-3 menit. Selebihnya pemeriksaan khusus atau lokalisatanya 1 menit. Ingat, pemeriksaan kita secara umum 2 ya. Jangan cuma general, tapi lokalisatanya juga harus diperhatikan. Ya. Apabila khusus kasus bedah, traumatik, maka jangan lupa ABCD. Jangan lupa ABCD, termasuklah menentukan kesadaran. Ya, RW-nya, breathing-nya, ya, circulation, disability-nya, apa yang dia tidak mampu, itulah look, feel, ya, movement-nya, dan exposure, ya, sekelilingnya. Ada nggak luka-luka lain? Jangan lupa dalam kasus-kasus traumatik harus perhatikan primary survey dan secondary survey. Selanjutnya adik-adik, kalau kalian bisa menempuh waktu sesuai perkiraan 4-5 menit apabila kasus traumatik, mungkin porsi agak lama. Maka sisa waktu berikutnya kita manfaatkan secara bijak, yaitu prosedur klinis atau pemeriksaan penunjang. Ya. Itu dilakukan ya kurang lebih 2 menit. Ini jangan berlama-lama, langsung fokus. Bapak, Ibu, setelah saya anamnesis dan periksa, saya membutuhkan sejumlah data tambahan untuk pemeriksaan penunjangnya, yaitu USG kah, misalnya foto ronsen kah, atau apa. Maka sampaikan langsung. Dan jangan lupa diinterpretasi. Interpretasi penting sekali, Dek. Ya. Ada hasil foto dibaca, ada hasil USG dibacakan, ada hasil periksa darah dibacakan, agar pasien bisa mengerti bagaimana hasil pemeriksaan penunjang yang dia lakukan. Begitu tujuannya. Itu kalau sempurna nilai kalian poinnya 3. Ya. Waktunya 2 menit. Jadi seinterpretasi tidak usah banyak-banyak, bukan mau bercakap panjang, tapi hanya fokus mengasih tahu ini hasil Bapak. Leukositnya tinggi, anemia, oh ada fakta fraktur pada daerah ini dan sebagainya. Seperti itu aja. Simple dan konkret. Selanjutnya, kalian diagnosa. Diagnosa ini penentuan, deh. Kalau kalian sudah belajar sebenarnya, tak memerlukan waktu yang lama. Dalam diagnosa langsung kalian katakan, diagnosa Bapak, saya diagnosa dengan ini, diagnosa bandingnya adalah ini. Itu 1 menit. Kan nggak membutuhkan lagi proses yang lama kayak pemeriksaan fisik. Dia langsung dinyatakan. Itulah gunanya belajar. Ya, tetap kalian harus belajar mempersiapkan keilmuannya. Tapi kalau nggak belajar tentu jadi mikir 1 menit, 2 menit. Itulah yang membuat kalian molor waktu lagi. Tapi kalau kalian belajar menyiapkan teorinya di rumah, tentu kalian langsung bisa diagnosa. Ini diagnosanya, ini DD-nya itu 1 menit. Paham ya? Kemudian adik-adik harus juga menyiapkan diri waktu yang banyak untuk tata laksana. Ingat, dalam kasus-kasus bedah ya, traumatik, tata laksana membutuhkan waktu yang banyak. Tata laksana non farmako biasanya. Kita spare waktu dikasih kurang lebih 3 menit. Ya, jadi kalau ya 2 menit ya. Kemudian 4 menit, 2 menit,
prosedur klinis ya kan udah 10-11 menit, 14 menit ya kan. Tinggal 1 menit lagi itu untuk komunikasi edukasi. Ya. Jadi penata laksanaannya paling banyak nih. Kalau kasus bedah ya 3 menit. Ya misalnya bidai, misalnya pasang NGT, macam-macam. Tapi kalau kasusnya non bedah, non traumatik, jangan lama kali juga. Ya tata laksana non farmako, misalnya pasang NGT kah, suntik atau apa, itu 2 menit maksimal. Ya, bisa Pak, insya Allah bisa. Asal kalian sudah terlatih, berlatih di rumah, sering melatih diri, terbiasa sehingga kalian tidak berlama-lama di situ. Kalau tata laksana farmako sama, nilainya maksimal 2 menit. Ya, yang ribet tadi yang kalau masalahnya kasusnya bedah atau traumatik. Nah, jadi 2 menit spare waktunya insya Allah cukup. Ya, tata laksana farmako cara sukses supaya cepat menentukan obat dan dia dosis yang tepat. Kalian siapkan dulu ilmunya. Kira-kira obat-obat apa yang bakal keluar untuk OSCE kalian. Ya, jadi sesuaikan blok apa ya, sistem apa yang sedang kalian pelajari. Lihat daftar obatnya. Kalian lihat nama-nama obatnya, beberapa yang umum dan juga tandai, catat dosis-dosisnya untuk kalian ulang-ulang di rumah. Atau setidaknya di buku yang disediakan nanti kalian sudah paham di mana letak-letak obat-obat itu tertera. Begitu ya. Jadi ada buku daftar obat yang bisa kalian pakai di saat OSCE. Tapi kalau kalian tidak pernah mempelajarinya juga, itu tidak bisa terpakai buku itu karena sulit waktu yang sempit itu membuka-buka lagi. Ya, jadi harus langsung tahu halamannya. Halaman 30 obat antihistamin misalnya. Dan sebagainya, oke? Dan komunikasi edukasi ini tidak perlu lama. Yang penting tanyakan langsung pasien, Pak, ini penyakit Bapak. Yang dikasih tahu dalam komunikasi edukasi ini 1 menit. Yang pertama, kasih tahu dia sakitnya apa. Bapak ini sakitnya saya diagnosa dengan ini. Kasih tahu apa itu, yaitu infeksi pada kulit, bla 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 dan sebagainya. Dan kasih tahu rencana tindakanmu. Ya, dia rencana tindakan saya memberi obat dan sebagainya. Kalau memang dia perlu rujuk statusnya 3A 3B, saya akan melakukan rujukan kepada spesialis ini. Begitu. Ya. Sehingga pasien tahu rencananya, kemudian kasih saran. Apa yang harus dia lakukan? Misalnya dia setelah dibidai, Pak, ini tangan jangan digerakkan dulu, kita istirahatkan. Kemudian makan obat yang teratur misalnya begitu, ya. Kemudian kalau ada makanan-makanan yang pantangan, misalnya penyakit gangguan metabolis dan sebagainya, itu disampaikan juga. Atau ada buah-buahan atau makanan yang dianjurkan, itu bisa disampaikan juga. Jadi yang pertama kasih tahu dia sakitnya apa, kasih tahu dia rencana tindakan selanjutnya, kasih tahu dia tentang hal-hal yang tidak bisa dilakukan, yang dilarang dulu dalam kondisi sakitnya, hal-hal yang dianjurkan. Ini simpel saja, nggak mesti lengkap-lengkap. Insya Allah ini termasuk komunikasi edukasi yang lengkap. Ya. Setelah itu yang kelima, sebenarnya profesionalisme itu beriringan jalannya dengan kalian melakukan dari proses awal anamnesis sampai selesai. Ya, diakhiri kata dengan mengetahui keterbatasan diri, apakah merujuk atau tidak. Nah, ini penentuan kondisi itu kan tergantung kalian juga. Jadi ini no time, ini tidak ada waktu. Maka dari awal sampai akhir 15 menit tercukupi seharusnya. Nah, begitu ya adik-adik. Jurus jitu sukses OSCE, pertama manajemen diri. Ya, mempersiapkan diri baik itu kesehatan jasmani, mentalnya. Dalam hal ini kesiapan kalian ujian, sehingga begitu masuk buka pintu ruangan OSCE kalian tidak gugup, termasuk juga mengantisipasi bagaimana reaksi pasien menanggapi respon dari kita. Ya, misalnya dia kesakitan yang ditunjukkannya agak berlebihankah, atau sikapnya yang jawabnya yang kurang kuat suaranya dan sebagainya, itu harus kalian bisa sesuaikan. Ya, dan kalian harus siap untuk itu.
Dan jangan terpengaruh juga dengan dosen penguji yang ada di depan. Apalagi menatap wajah atau apa sehingga membuat kalian takut dan gemetar. Karena sesungguhnya dosen penguji itu, kalau dalam kondisi era digital yang lebih modern, bisa saja dosen penguji itu dari CCTV. Jadi bisa saja dari beberapa CCTV, kalau lebih modern, ada 4 penjuru misalnya, yang melihat kalian, dosennya nggak di dalam, di luar ruangan. Itu bisa suatu saat nanti. Artinya kalian memang sebenarnya hanya kalian dan pasien simulasi. Jadi kalian jangan terpengaruh dengan kondisi psikologi melihat dosen penguji, karena mungkin sebagian dari kalian mungkin akan menjadi down ataupun nervous ya, karena melihat penguji, yaitu relatif ya. Tapi itu jangan jadi patokan diri. Makanya manajemen diri itu kontrol diri ya, kemudian juga emosional diri. Setelah proses itu semua ya, baru diakhiri juga dengan doa. Karena bagaimanapun doa dan ikhtiar harus beriringan ya. Doa memohon pada Allah yang Maha Kuasa agar diberi pertolongan. Semoga apa yang kamu lakukan benar-benar mendapatkan apresiasi yang baik dari penilaian penguji. Demikian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi adik-adik